baik boys yang pertama. Udah siap tapi? Udah siap. Langsung aja ya. Udah siap. Baik, yang pertama. Pada saat PI kedua kan boys sudah diminta untuk menyiapkan angket ya, terkait dengan feedback dan juga asesmen mandiri dari kompetensi lingkungan. Nah, dari hasil tersebut apa yang kurang baik dan perlu ditingkatkan pada hasil survei tersebut? Untuk hasil survei yang kemarin disebutkan kepada kepala sekolah dan sejawat dan kepada murid, itu saya menyimpulkan bahwa harapan dari kepala sekolah bahwa praktik baik ini harus terus konsisten dilakukan. Kemudian saya diminta untuk melakukan pengimbasan setiap materi yang saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak ini, melakukan pengimbasan setiap materinya dan menebarkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian harapan dari murid juga saya diharapkan untuk selalu hadir di kelas dengan memberikan materi-materi yang bervariasi supaya mereka menjadi lebih tertarik dalam kegiatan pembelajaran seperti itu, dan mereka ingin ini dilakukan secara konsisten. Kemudian mereka juga memiliki harapan suatu saat di sekolah ini bisa mendatangkan profil yang dapat memotivasi mereka, jadi memanggil orang tertentu untuk memotivasi, memberikan cerita pengalaman hidupnya kepada siswa di SDN Cigenang ini, khususnya untuk dapat menjadi motivasi bagi anak-anak di SDN. Tadi itu menurut kepala sekolah, siswa sekarang menurut Mas Jo? Untuk rekan sejawat, mereka juga berkesimpulan bahwa praktik baik yang saya lakukan itu sudah sering dilakukan, namun mereka juga memberikan masukan untuk saya lebih konsisten lagi gitu. Program yang sudah saya buat alangkah lebih baiknya untuk di manage waktunya supaya dapat berjalan konsisten, kemudian membangun kolaborasi untuk melaksanakan pembelajaran yang memang bervariasi. Tadi kan Ibu bilang diminta untuk pengimbasan. Nah, pengimbasan seperti apa yang Ibu maksudkan? Pengimbasan yang saya maksud di situ yaitu seperti berupa IHT, kemudian simulasi-simulasi. Karena memang saya di modul dari 1.4 sampai 2.2 itu kan kebanyakan ada simulasi-simulasi belajar dari kasus gitu. Seperti kita bermain peran, jadi supaya rekan sejawat juga bisa merasa ini bukan hanya transfer ilmu, tapi kita transfer pengalaman dan bisa belajar berperan, memposisikan diri bagaimana kita menerapkan materi itu bukan hanya secara real materi, tapi juga diikuti dengan keterampilan. Berarti memang sudah ada yang baik ya antara guru, kepala sekolah dan juga siswa. Artinya mereka sudah bisa memberikan positif terkait dengan program ibu yang baik. Bu Riz, terkait dengan hasil dari asesmen, kemudian survei, rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya terkait dengan pengasahan kompetensi guru? Untuk rencana ke depannya, saya akan terus mengkonsistenkan program pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat dan budaya positif lainnya. Karena kemarin juga ketika saya melakukan bedah visi, kemudian melaksanakan kegiatan tabur, itu mereka menjadi termotivasi bahwa pembelajaran itu bisa lebih mengasihkan meskipun di SD seperti itu. Kegiatan tabur. Tabur. Apa itu? Ini menarik. Tabur itu ini adalah tindak lanjut dari PI 1 waktu itu. Saya membangun program tabungan refleksi yang memang awalnya saya bentuk ingin di box seperti itu. Kemudian saya membangun kolaborasi dan pengimbasan dengan guru-guru. Mereka punya ide bukan dibuat menjadi dari box, tapi dibukukan seperti itu. Dan sekarang sedang dirancang bersama guru-guru wali kelas seperti itu supaya konsisten. Gambaran teknis seperti apa? Kan kalau awal kan di box ya, jadi anak akan mengirimkan gagasannya kan, kosong mau di buku ya. Nah, di buku kemarin ada rekan sejawat saya yang memberikan ide dan gagasan. Jadi nanti refleksi yang dibuat dari sticky note, kemudian dari kertas, asturo sama manila itu nanti dibuat bentuknya sesuai keinginan minat anak, kemudian nanti dikumpulkan setiap akhir pembelajaran dan nanti setiap minggunya itu ditempel di buku. Sekarang masih tahap masih perencanaan seperti itu. Ditempelnya di buku folio, Pak. Ya, jadi nanti bisa disimpan di mading sekolah atau mungkin nanti di kelas masing-masing seperti itu. Jadi tidak memakan uang juga. Artinya kan nggak bersifat lama ya. Dibanding di box kan nggak bisa ekspos dengan baik. Baik, bagus ya. Ibu Is,
terkait dengan siapa saja yang akan dilibatkan untuk meningkatkan kebersihan komunitas yang harus dibuat. Baik, yang akan saya libatkan yang pertama adalah kepala sekolah karena beliau adalah pimpinan sekaligus suri tauladan saya di sekolah. Kemudian rekan sejawat saya karena mereka itu adalah rekan yang akan menjadi tempat untuk saya bertukar pikiran, kemudian berbagi ide dan pengalaman seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah murid karena mereka itu adalah aktor dalam pendidikan dan mereka memiliki keinginan dan minat tersendiri dalam pembelajaran. Selanjutnya terkait dengan modul 2.2 singkat tentang apa? Modul 2.2 itu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Nah, pembelajaran sosial dan emosional ini adalah pembelajaran yang bersifat kolaboratif di antara komunitas sekolah seperti itu. Nah, di dalamnya terdapat 5 aspek, yaitu aspek kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial dan kemampuan berrelasi serta menentukan keputusan yang bertanggung jawab. Baik. Di dalam PSC itu tetap ada yang namanya sebuah teknik ya untuk sampai emosi. Stop. Stop dulu Ya. untuk implementasinya. Nah, teknik stop ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama S itu berhenti ya, stop, berhenti. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah lebih baik kita berhenti untuk mengendalikan dulu emosi kita, untuk menstabilkan emosi, berhenti dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian kita take a breath itu ya kita menstabilkan emosi kita dan kita menentukan tujuan positif, menetapkan dan untuk mencapai sebuah tujuan positif. Kemudian yang ketiga observe ya, observe itu di sini kita mengamati lingkungan sekitar, kemudian berpikir untuk melanjutkan proses yang selanjutnya atau keputusan selanjutnya, dan P-nya itu adalah proses. Kita akan menentukan solusi dari apa yang sudah kita hadapi itu. Ya, pas tim sudah bisa menguasai terkait dengan teknik stop. Nah, sekarang bisa Ibu gambarkan mindfulness seperti apa? Ya, di dalam PS ini kita bahas tentang mindfulness yang menggunakan musik-musik instrumen. Yang langkah tarik nafas itu, kemudian mendengarkan musik relaksasi yang itu ya, sekali masih ingat ya? Ya masih ingat tapi sedikit ya. Betul. Mungkin hanya itu. Jadi mendengarkan tarik nafas selama 5-10 detik, kemudian mendengarkan lagu-lagu relaksasi. Tapi sebetulnya kalau saya untuk musik relaksasi itu memang ada yang masuk, tapi ada juga yang lebih masuknya itu dengan sholawat seperti itu. Ya, sama aja karena ya mungkin langkahnya ya, yang masih saya ingat baru 2 itu Pak. Ya, yang penting nanti Ibu bisa mengaplikasikan kelas ya, jadi tidak hanya sekedar teori, kita coba kelas ketika ada sesuatu musik, kita bisa fokus, gunakan teknik stop dan juga baik Ibu. Pertanyaan kelima, apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas ini? Nah, sejauh ini karena memang terganggu dengan kegiatan di sekolah, jadi saya baru merencanakan gambarannya. Mungkin saya akan merencanakan pembahasan terlebih dahulu karena ini kan bentuknya kolaboratif dengan guru-guru yang lain. Kemudian secara pengalaman di SD itu biasanya yang berhubungan dengan akhlak, dengan perasaan, dengan sosial gitu selalu dilimpahkan kepada guru PAIBB saja, gitu. Karena tidak ada BK, ya. Makanya saya baru berencana untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Kemudian nanti setelah pengimbasan supaya mereka itu bisa berpikir bahwa ini untuk PSL ini penting loh, meskipun di kalangan SD gitu, karena akan menciptakan kegiatan pembelajaran yang kondusif. Diharapkan memang nantinya bukan hanya Ibu yang menerapkan, tapi setiap kelas apapun itu mata pelajarannya gunakan teknik PSC itu sih. Mungkin untuk rencananya saya akan melaksanakannya di luar jam pelajaran karena pembelajaran di SD itu kan hanya sampai zuhur gitu. Itu sudah terprogram untuk mata pelajaran, kemudian untuk tema-tema seperti itu. Jadi mungkin insya Allah di ekstrakurikuler. Baik, Ibu terkait dengan harapan apa yang Ibu inginkan ketika Ibu menerapkan pembelajaran sosial emosional?
harapannya adalah yang pertama untuk diri saya, yang kedua untuk rekan-rekan sejawat, dan yang ketiga untuk murid, yaitu supaya kami semua dapat mengendalikan emosi meskipun dalam keadaan apapun kita dapat tetap bersikap positif, berbicara yang positif gitu, dan menentukan keputusan-keputusan yang bertanggung jawab sehingga kegiatan pembelajaran di sekolah itu dapat tercipta dengan kondusif, aman, dan nyaman. Ibu, kita berlanjut ke Bagja. Kan kemarin Ibu sudah membuat visi dan Nah, apakah Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk belajar berkomunikasi? Tahapan Bagja itu saya refleksi kembali ya Pak. Bagja itu B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, kemudian J-nya jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Itu alhamdulillah sudah saya terapkan di sekolah ini. Kemudian kemarin juga melakukan pembahasan berupa bedah visi sekolah. Nah, setelah Ibu melakukan Bagja, apakah ada hal yang Ibu peroleh dari visi tersebut sesuai dengan visi yang Ibu lakukan? Alhamdulillah untuk kesesuaiannya memang sudah sesuai, dan mungkin nanti perlu konsistennya saja. Dan itu dianggap sudah ada ini komunikasi sekolah. Ya, kemarin kita belum bahas. Bagaimana tanggapan? Alhamdulillah saya sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait kegiatan pembebasan dunia kemarin pada visi, dan beliau juga sangat setuju, merespon dengan baik seperti itu, dan memberikan afirmasi positif bahwa memang ini tujuan kita di 2024 itu adalah sekolah adiwiata dan kurikulum merdeka, meskipun masih adaptasi untuk kelas 1 dan kelas 4. Tapi dari visi misi yang kemarin berbeda ini mungkin akan direncanakan untuk tahun depan bisa dirubah. Visi misinya sekarang sedang disusun oleh operator gitu, Pak OSP dan yang lainnya, supaya selaras dengan visi misi yang kemarin sudah dibuat. Memang akan diterapkan. Dasar hasil udah visi tersebut kan sudah ada visi baru. Iya. Baik, lagi Bu, terkait dengan pertanyaan 11 itu, apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tadi untuk program Ibu sehingga bisa mencapai visi tersebut? Ya mungkin dari segi manajerial waktu itu supaya konsisten ya, karena pengalaman hidup saya dari diri pribadi kemudian di lembaga juga, biasanya ketika kita memiliki visi atau visi misi tertentu, kita itu semangat di awal tapi mempertahankan sulit. Maka dari situ yang diperlukan adalah manajerial waktu supaya bisa konsisten gitu. Jadi mempertahankan dari awal, merencanakan, kemudian melaksanakan, kemudian mempertahankannya juga bisa selaras sesuai program yang konsisten. Selain kita mempertahankan komitmen, kita apa lagi? Evaluasi dan tindak lanjut. Supaya program yang sudah kita rencanakan itu sudah sejauh mana pelaksanaan implementasinya dalam Januari, kemudian nanti setelah kita evaluasi kekurangan dan kelebihannya di mana ada dilakukan tindakan. Ibu, tadi apa nih hal yang menarik dari pendampingan hari ini? Dari setiap pendampingan individu sebetulnya saya selalu merasa tertarik dengan refleksi ya. Selalu membudayakan refleksi, itu membuka pikiran saya menjadi orang yang terbuka dan tanpa intimidasi. Bu Riz, terkait dengan yang ketiga, nanti kita akan memilih RPK terbaik yang dimulai itu terdapat apresiasi dan PSM. Sudah, cuman kemarin itu Pak, saya ketika elaborasi pemahaman karena mungkin jaringan mati lampu, jadi yang terakhir saya cuma mengikuti itu sampai materi. Jadi untuk tindak lanjut aktivitas selanjutnya, jadi saya tidak sinyal, kemudian juga HP dan laptopnya habis baterainya. Jadi saya belum melakukan revisi. Oh gitu. Iya. Tapi kajian sudah ada. Sudah selesai gitu. Cuman mungkin ada beberapa pihak yang teman-teman ada yang berbeda, yaitu di diferensiasi konten produk yang seperti itunya saya belum mencantumkan. Oh iya, jadi memang nanti ketika Ibu membuat RPK diferensiasi dan PSS, sebetulnya yang diferensiasi
tidak selalu kan tidak perlu tiga aspek dimasuk ya. Minimal ada dua yang memang menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut kontennya baik itu di produk dan sebagainya. Nanti diharapkan ketika tiga itu sudah membawa nanti kita akan pilih yang nanti kita akan tampilkan di dalam kelas simulasi. Betul, jadi ada micro teaching. Tapi sebelum ketiga nanti saya minta ibu untuk mengirimkan file untuk RPP-nya ke saya lihat gitu. Atau mungkin barangkali sebelum kita tunjuk ya, barangkali ada yang mau mengajukan, silakan nanti ibu dengan rekan-rekan tim untuk di PP kita tunjuk siapa yang mau gitu sebelum ditunjuk. Tapi itu ingin bertanya untuk RPP yang sudah diupload itu apakah bisa direvisi lagi? Bisa dong. Oh, bisa. Itu juga kalau misalkan nama yang dia upload itu misalkan belum memuaskan, ibu bisa untuk ke hasil ya. Bu saya pengen revisi sudah menjadi apa? Jadi memang saya pikir untuk baik ya. Beliau memang luar biasa dan tidak membanggakan kita. Jadi aku bisa memang itu perbaikan sih. Jadi nanti buat nanti barangkali ibu istri tapi itu saya minta nanti dirundingkan dulu gitu ya sama teman-teman siapa yang akan tampil karena nanti kan satu persiapkan media dan lain sebagainya supaya nanti siapa yang bersiap. Bu Is, apa nih yang harus diperbaiki dari saya? Ya proses pendampingan ya, udah 3 kali ya. Sejauh ini sudah baik dan baik sekali ya Pak. Saran-saran yang saya berikan, kemudian Bapak selalu share ya, link-link supaya nanti saya share ke teman-teman juga dan itu menjadikan motivasi untuk teman-teman dan alhamdulillah di angkatan 9 ini insya Allah dari SDC kita sudah ada, tapi hari ini tidak hadir Pak Toto, tapi insya Allah tentunya udah mulai ya? Udah kemarin udah ada pengumuman kan kalau nggak salah belum ada perkumpulan sosialisasi. Belum ada ini ya, belum ada perkumpulan yang kayak gimana tadi awalnya. Ya, belum. Nanti ibu sudah punya partner nantinya gitu. Dan jangan lupa nih, sebarkan juga ilmu-ilmu yang sudah didapatkan ke Pak Toto supaya beliau lebih tahu. Siap, Kesulitannya sekarang apa nih setelah 3 bulan? Itu sih masih coaching sih Pak. Coaching. Masalah coaching, jadi ketika saya akan melakukan penyembasan ke guru-guru tuh kadang yang tua-tuanya masih ada yang males deh kumaha gitu. Kumaha datus pada gitu. Tapi alhamdulillah dari sejauh ini dan yang muda-mudanya mereka sudah mulai respon gitu Pak. Dan bahkan ada kemarin juga, oh iya ya kok pembelajarannya seperti ini memang menarik ya Nok, tapi kalau mau ikut CGP-nya ya belum ada minat gitu. Ya sebenarnya sulit kita ya untuk menarik beliau untuk keluar dari dunia ini. Tapi ya ketika memang ada kesulitan itu, ibu fokus dulu ke yang mau dulu gitu kan. Fokus dulu ke yang memiliki yang sama, memiliki hal yang serupa. Jangan kalau dipaksakan teman-teman ini memang bagaimana kuat kita memaksakan kalau memang dalamnya belum ada motivasi kan ya guys, itu buktiin aja bahwa nih dengan cara saya anak-anak lebih tertarik mungkin nanti dalam tahun juga kita Bu, persiapan buat paling karya udah apa aja nih? Alhamdulillah sih ini juga hasil kolaborasi ya Pak dengan teman-teman di sini. Nanti program tabur ini ingin saya munculkan. Kemudian monopoli edukatif juga, ya. Alhamdulillah selesai. Belum selesai, tapi masih didesain Pak. Kolaborasi sama wali kelas, jadi dibuat lebih menarik. Kemudian kemarin juga kata wali kelas 5A dan 5B itu yang sering bersinergi dengan saya itu. Katanya coba nanti dibuat seperti ular tangga yang waktu CFD saya pernah lihat memang jadi dibuat seperti spanduk Pak. Ya benar. Disederhanakan kotak-kotaknya kemarin
kemarin sudah dengan 5A 5B, kemudian sekarang yang bagian desainnya dari 5A Patrian. Itu nggak apa-apa kan Pak? Maksudnya nggak semua dari enggak dong, apa-apa kan emang salah satu apa namanya itu kan harus kolaboratif kan gitu. Jadi nggak apa-apa nih. Kemudian ada lagi satu kemarin baru nemu kamus PAIBP gitu. Jadi karena di PAIBP itu kan setiap bab pertamanya itu pasti tentang Al-Quran. Anak-anak itu kadang sulit ketika mereka menghafal apa namanya arti kata dalam bahasa Arab kemudian ke bahasa Indonesianya. Jadi mereka hanya menghafal apa namanya ayatnya saja gitu. Nah, makanya saya kemarin itu membuat sebuah simulasi kamus tapi kosakata ayat Al-Quran gitu. Jadi per kata gitu. Yang dibuatnya di kertas apa yang origami gitu. Itu bagus tuh. Sementara patah-patah dulu gitu. Kemarin baru buat 3 kelompok dari kelas 3 sama kelas 4. Tapi belum saya lem aja gitu. Tapi mau biji saya lebih menarik lagi nanti dicoba di kelas 5 dan 6 deh. Kalau sudah camping, karena memang sekarang ini campingnya mungkin baru 3 sih. Saya berarti udah ada ya. Pertama ada kamus anak. Yang kedua ada monopoli, kemudian tabur. Nah, untuk ketiga Bu, untuk portofolio udah siapa? Portofolio alhamdulillah udah ya mungkin dari aksi-aksi nyatanya sekarang udah dimasuki ya berapa persen ya? Cuman saya itu dokumentasi. Nah, dokumentasinya itu kan tadinya saya ingin desain di portofolio digital itu dokumentasi ada, penjelasan ada, dokumentasinya seperti itu ya. Cuman itu tuh video dan fotonya harus dimunculkan semua atau boleh misalkan saya kemarinnya coba edit ini foto kegiatan lokal, ini kegiatan ini aksi nyata gitu. Dokumentasi, tapi dalam bentuk satu folder itu semuanya dokumentasi, cuma nanti dibagi-bagi gitu. Nanti dikasih link aja gitu. Boleh. Ini pada Ya. Boys, untuk selanjutnya di Loka 4 kita itu ada observasi mengajar. Observasi dengan menggunakan RPP yang nanti dikumpulkan. Gitu ya. Nanti mungkin persiapan untuk si PI tempat. Nanti mungkin minta masuk atau bisa saja gitu. Nanti dia melakukan supervisinya ya dengan sekolah gitu. Mungkin nanti untuk di PI tempat siapa kebutuhan untuk praktek pengajaran udah biasa kan di PPG belum PPG belum ya PPG iya. Insya Allah Pak, nanti saya siapkan, nanti saya coba koordinasi juga kepada Mas Pak, mudah-mudahan bisa hadir. Dan kebetulan beliau itu jarang hadir ke sini karena memang satu PLT, yang kedua beliau juga sibuk di K3S dan Pramuka. Oh ya Bus, yang apa namanya yang kemarin hasil reaksi itu yang di input, udah di input? Sudah? Ya. Untuk apa namanya fisiknya udah selesai ya? Udah. Ya. Nanti kalau misalkan ini kan nanti ada juga boleh bisa dari di rumah saya, soalnya nanti bukan di LMS. Ya, semangat. Terima kasih banyak, kita udah selesai untuk PI-nya. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat sehingga nanti bisa sampai ke akhir kegiatan. Dan alhamdulillah diberi habis ini kan PTG ya, atau langsung lulus ya? Amin. Ya kan karena kan kalau udah punya sertifikat guru penggerak kan nggak usah ikutan tahapan A, B, langsung ke tahapan A. Ya masih pesimis sih Pak, apa saya tuh bisa lulus atau enggak? Banyak. Ya. Ya pasti lulus lah. Pak, yang penting Pak, kalau ingetin teman-teman itu karena yang penting mengumpulkan tugas. Jadi rumusnya tugas tepat waktu. Insya Allah dikasih nilai bagus. Ini kan tentang tugas ya, kemarin kan saya ada prolog elaborasi pemahaman itu maksudnya pas saya klik di LMS enter roomnya udah nggak ada. Tapi di situ kan masih kosong, tapi padahal Udah ya? Ya. Udah. Oh udah ini kan dibilang kata ibunya
khawatirnya belum ada checklist, Ya. silakan hubungi ibu. Iya, udah dihubungi gitu karena kata ibunya klik aja enter room ibu tapi nggak ada enter roomnya gitu. Ya udah nanti saya cek gitu aja coba. Karena kadang-kadang kan si Ernest kan ini suka RTF gitu kan. Iya. Khawatirnya kan kita menentukan bagaimana supaya kita bisa dilanjutkan ke admin. Yang paling penting mah itu tugasnya. Dan jangan lupa walaupun memang di ruang ekspor konsep ya komentar-komentar memang tidak ada nilai kuantitatif, tapi itu juga mempengaruhi. Makanya jangan sampai nanti satu lembar pun kita melewatkan komentar. Ya itu passionnya itu apa namanya banyak emang. Terus Pak ini apa kan saya tuh lihat di dashboard kemudian di bawahnya itu ada 53%, ada 50% gitu itu Progres, tapi jangan berbeda-beda. Tapi jangan khawatir, ada worksheet kita sama beda-beda. Oh. Jangan khawatir, nanti juga setelah akhir. Takutnya saya saya di bawah ketinggalan. Jadi itu kan sebenarnya apa ya? Seperti saya bilang, ini namanya produk kan tidak selalu sempurna ya gitu. Waktu saya sama, ini kok saya 56, yang itu udah 60. Khawatir kan? Ini yang belum apa gitu kan? Ternyata memang ya sama aja ya. Cuma memang mungkin untuk membacanya mungkin kita bukan begitu. Tapi setelah semuanya terupload, udah sama 100%. Jadi nggak usah. Yang paling penting mah itu dia daftar checklistnya aja gitu. Dibuktikan misalkan dia ada satu tugas yang lewat. Khawatir nanti kan kita udah ya. Terus dia kan yang namanya pasif juga kan banyak ya pendahului CGP. Khawatirnya CGP-nya lupa, pasti lupa juga, PP juga lupa karena PP kan dari pasti tuh. Pas di akhir nggak ketahuan, nggak lulus. Karena memang kebanyakan yang nggak lulus itu bukan dari PSP. Ya, tapi dari itu ada yang kita lupa kan di sini. Tugasnya nggak. Kalau misalkan retest, post test 60, 50 udah nggak masalah. Karena apa? Karena akan terbantu dengan nilai harian dari PP dan juga hasil. Jadi jangan terlalu terbebani ya waktu podcast pretest. Jangan terima penugasannya tetap. Terus ada satu lagi Pak untuk jurnal refleksi. Itu kan jurnal refleksi dulu mingguan ya. Mingguan. Maksudnya itu kan apakah per modul paketnya atau selama minggu ini kita selama minggu itu. Oh, Jadi per minggu banyak banget. Kan 2 minggu tuh 2 minggu itu kalau nggak salah satu modul. Satu modul ya, maksudnya apa namanya? Saya lihat ada punya teman gitu ya, beda kelompok sih gitu. Dia lagi bikin refleksi itu ada di ininya. Ya minggu kan minggu ini udah bahas modul ini, tapi kok di modul di jurnal yang ini dibahas juga gitu. Ya, misalnya jadi terpisah ya. Jadi kalau misalkan Iya. refleksi jurnal itu misalnya ya sesuai dengan yang sudah kita ampuh di minggu tersebut, ya di periode tersebut. Terus ada juga yang memasukkan PI dan LOKA, tapi ada juga yang enggak, itu ada aturan bakunya sih Pak? Oh, yang benar kita kan aturan bakunya adalah dari model jurnalnya. Kan kita kan harus menggunakan model jurnal yang saya bentuk. Iya. Ada 4R dan sebagainya. Nah, isunya dia untuk aturan bakunya. Iya. Ya, apa gitu. Terima kasih. Ibu, ini seperti biasa namanya ini wifi itu sosok dulu ya. Lo kemarin itu ada yang 200 itu info makanya Jadi harus sesuai kan? walaupun memang ya segitu ya. Sama saya juga sama Wakasek aja nggak apa-apa? nggak apa-apa, harus nama aja. Ini cukup harusnya juga. Ibu, Bapak ngeliat? ya.